Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zakia Anissa Rahma dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember dengan NIM 20191050149 ingin menjelaskan tutorial rektifikasi dan georeferencing sebagai tugas dari mata kuliah Komputasi Perencanaan kelas A. Sebelum itu, kita harus memahami apa pengertian dari retifikasi dan georeferencing. Jadi, retifikasi dan georeferencing merupakan salah satu cara bagaimana kita melakukan penyesuaian terhadap data source atau sumber data yang digunakan untuk membuat database spasial. Kenapa kita membutuhkan retifikasi dan georeferencing? Jadi, sebagai seorang planner, kita membutuhkan data spasial untuk membuat sebuah peta. Nah, bagaimana cara membuat data spasial tersebut jika data source atau sumber data yang diberikan bukan merupakan data vektor ataupun data raster, misalnya bentuknya itu JPG, PNG, atau hasil scanan lain. Nah, fungsi dari georeferencing adalah untuk melakukan transformasi data source ke sistem proyeksi yang sudah ada. Proyeksi atau map projection dibagi menjadi 3, namun yang umum digunakan ada 2, yaitu sistem proyeksi silindris atau tabung dan sistem proyeksi kerucut. Masuk ke langkah-langkah membuka georeferencing di ArcMap. Sebelumnya, data source yang saya gunakan adalah peta berikut. Kita langsung mempraktekkan di aplikasi ArcGIS. Pertama, kita buka dulu aplikasinya. Semisal georeference belum ada di toolbar atau menu kalian, kita harus memunculkannya dengan cara klik kanan pada bagian menu yang kosong, lalu pilih georeferencing. Nanti akan muncul float menu georeferencing. Agar lebih nyaman, float menu itu bisa dipindahkan ke toolbar bagian bawah seperti ini. Selanjutnya adalah cara memasukkan data source yang bukan berbentuk data vektor ataupun data raster. Ada 2 cara. Pertama, bisa menggunakan Arch Catalog seperti biasa, dan yang kedua bisa menggunakan Add Data. Di sini saya akan menggunakan cara Add Data. Yang pertama, pilih bagian menu File, lalu pilih Add Data, Add Data lagi. Nanti akan muncul menu. Di situ kita memilih file mana yang akan kita masukkan. Contohnya saya akan menggunakan file land use JPG ini, lalu klik OK. Biasanya akan muncul notifikasi Unknown Spatial Reference. Notifikasi ini muncul karena data source yang kita masukkan tidak memiliki keterangan data spasial. Langkah ini kita tinggal klik OK atau silang aja. Nanti data kita akan muncul di layar. Sekarang ke intinya, yaitu cara penggunaan geoprocessing. Sebelum itu, geoprocessing memiliki peran memberikan acuan lewat sistem koordinat. Jadi, pertama kita harus memasukkan X dan Y dari data spasial yang kita punya atau sumber data yang sudah kita punya itu menggunakan georeferencing. Caranya yaitu pertama, kita harus mematikan auto adjust pada georeferencing. Kita klik georeferencing, kita klik bagian auto adjust agar centangnya hilang. Setelah itu, kita pilih add control point yang di sini. Fungsinya untuk memasukkan value dari X dan Y. Di sini kita pilih salah satu tick marks yang akan kita masukkan control point-nya.
Kita zoom agar tick marks yang kita berikan itu tidak meleset. Setelah itu kita klik satu kali, muncul tanda plus hijau dan satu angka notasi. Angka notasi itu menunjukkan urutan pada titik kontrol. Lalu kita klik kanan, akan muncul pilihan input X and Y. Kita pilih input X and Y itu, lalu akan muncul menu enter koordinat. Kita masukkan koordinat X dan Y-nya mengacu pada sistem koordinat yang ada di peta. Lalu klik OK. Mungkin kelihatannya tidak ada perubahan, tapi koordinat yang tadi sudah kita masukkan sudah tersimpan di sini di view link table. Kita bisa pencet, nanti akan muncul menu link. Ini ada keterangan-keterangan dari koordinat yang sudah kita masukkan. Cara ini kita ulang ke 4 titik lain. Kenapa 4? Sebenarnya minimal titik yang kita butuhkan adalah 3, tapi karena bentuk dari peta yang kita miliki ini merupakan map projection silindris, jadi kita membutuhkan 4 titik koordinat untuk menyelesaikan bentuk peta agar petanya bisa presisi. Caranya tetap sama, jadi kita klik pada satu tick mark, klik kanan, pilih input X and Y, lalu kita masukkan nilai koordinat X dan Y-nya. Ya, ini. Lalu klik OK. Lalu kita bisa mengeceknya di bagian view link table lagi. Kita pastikan kalau misalnya kita sudah benar memasukkan tick marks-nya atau koordinatnya. Dan lanjut ke titik selanjutnya. Di titik bagian bawah, caranya masih sama. Jadi kita pilih salah satu tick mark, pakai tick mark paling ujung. Lalu kita klik, lalu klik kanan, input X and Y, masukkan nilai dari X dan Y-nya. X-nya 440.000, terus Y-nya 9212.000. Setelah itu klik OK. Lalu kita cek lagi di bagian view link table. Apakah udah benar? Kalau udah benar ya sudah. Lanjut lagi ke titik terakhir. Titik paling kiri bawah. Ya, kita pilih tick marknya. Pakai cara sama, diklik satu kali aja, ingat. Lalu jika sudah muncul notasinya, kita klik kanan, kita pilih input X and Y, lalu kita masukkan nilai dari X, kita masukkan nilai dari Y. X nya 426.000, Y nya 9212.000. Sudah benar, kita OK. Kita cek lagi di view link table. Udah benar 4-4-nya. Nah, setelah sudah di kedua 4 titik tick marks, yang kita lakukan selanjutnya adalah klik save di link sebenarnya, tapi enggak apa-apa. Langkah selanjutnya adalah menghidupkan kembali auto adjust yang tadi sudah dimatikan. Ini bukan hilang ya kalau misalnya seperti ini, tapi gambarnya menyesuaikan dengan
titik koordinat yang sudah kita masukkan tadi. Jadi kita bisa mengembalikan dengan cara ini di table of content, pilih layer yang tadi lalu kita klik kanan, kita pilih zoom to layer. Nah, ini kan petanya kembali lagi. Kita cek lagi di tiap titik koordinatnya, kita lihat di bagian pojok kanan bawah itu bagian titik keterangan koordinat, apakah sudah sesuai dengan yang ada di peta? Iya. Kita cek lagi ke titik lainnya, apakah sudah sesuai. Biasanya memang ada perbedaan di angka belakang. Nah, sebutannya itu adalah RMS atau root mean square atau tingkat error. Ini bisa kita cek di view link table bagian kanan atas. Itu ada keterangan RMS-nya, misalnya punya saya itu 4, kenapa bisa ada RMS itu? Karena biasanya memang kita tidak bisa presisi pas 100% ketika meletakkan tick marks. Idealnya harusnya di bawah 1, tapi ini masih dimaafkan karena angkanya tidak terlalu tinggi. Langkah terakhir adalah mengunci titik koordinat yang sudah diratifikasi. Caranya itu adalah bagian georeferencing ini, pilih update georeferencing. Nah, ini biasanya tidak ada notifikasi seperti ini, tapi ini kebetulan ada. Bisa diklik OK, nanti ini sudah terkunci. Sudah selesai, kita bisa cek di bagian view link table. Dan iya, selesai. Nah, masuk ke catatan. Pasti ada yang bertanya, kenapa sih auto adjustnya harus dimatikan gitu. Jadi auto adjust dimatikan itu karena jika auto adjust dihidupkan, setiap kita membuat satu titik koordinat, maka secara otomatis ketika membuat titik koordinat lain akan ikut tertarik, sehingga koordinat yang dibuat tidak akan sesuai atau posisi. Jadi sebelum kita membuat koordinat, sebaiknya auto adjustnya atau memang seharusnya auto adjustnya dimatikan. Lalu selanjutnya apa itu fungsi transformasi? Jadi titik koordinat itu bergantung pada transformasi kita. Misalnya kita buka dulu di view link table. Nah, ini bagian pojok kiri bawah ini ada bagian transformation, terus ini ada 5 pilihan. Ada first order polynomial affine, adjust, projective transformation, zero order polynomial shift. Kita itu milihnya di yang first order polynomial affine itu atau defaultnya. Ini menggunakan perhitungan matematik. Ya, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.